Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas dan mereview mengenai neobank ya teman-teman. Nah jadi seperti yang teman-teman ketahui, neobank ini merupakan salah satu bank digital ya, dan ini merupakan bank yang lagi heboh banget, banyak banget orang yang membahas ini dan banyak juga penggunanya yang udah mulai pakai ini ya teman-teman. Jadi neobank ini adalah bank neo-commerce, dan bank neo-commerce ini secara legalitas mereka udah memiliki izin resmi ya teman-teman. Tapi dulu mereka namanya Bank Yuda Bakti. Bank Neo ini dimiliki oleh aku dan punya backing yang kuat, yaitu Alibaba. Nah, kenapa kita perlu tahu siapa backing di balik sebuah perusahaan? Karena hal tersebut adalah hal yang penting untuk kita ngelihat seberapa kuat sebuah perusahaan. Kalau misal sebuah perusahaan itu punya backing yang kuat, kalau suatu saat mereka terjadi kenapa-napa, maka backingnya itu bakal bisa mensupport perusahaan tersebut ya teman. Nah, jadi setidaknya ada perusahaan besar yang membacking Bank Neo ini dan bisa menjadi safety net bagi perusahaan Bank Neo ini. Jadi bisa dibilang sebenarnya Bank Neo adalah bank yang bagus dan juga cukup aman ya teman-teman. Nah, kalau misal kamu mau cek legalitasnya gimana? Caranya kamu tinggal ke Google, kemudian kamu ketik aja Bank OJK ya teman-teman. Di sini kamu bisa lihat ada daftar bank yang udah memiliki izin dari OJK. Nah, kalau misal kamu lihat ke list ini, pasti kamu bisa menemukan banyak banget bank-bank di Indonesia yang udah terdaftar ya teman-teman. Dan kalau misalnya udah masuk di website resmi OJK seperti ini udah pasti nggak mungkin main-main ya teman-teman. Pasti bukan tipu-tipu. Nah, ini kamu bisa lihat teman-teman, ada banyak banget banknya, ada sampai puluhan ya, di sini ada sampai 60-an nih, mulai dari PT BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, banyak banget ya teman-teman. Ada dari Bank Umum Persero, Bank Umum Swasta. Nah, kita tinggal cari aja Bank Neo ada nggak nih, kita tinggal Ctrl F, Neo Commerce. Kamu bisa lihat ya di nomor 50 PT Bank Neo Commerce. Terus ini ada alamatnya, ini nomor teleponnya, nomor faxnya, nomor telepon segala macam. Ada juga websitenya, yaitu yudabakti.co.id. Jadi seperti yang tadi aku bilang, nama banknya dulu adalah Bank Yuda Bakti ya teman-teman. Kalau misalnya kita ke websitenya, ini juga bakal diarahkan ke website yang utama dari Bank Neo, yaitu Bank Neo Commerce. Ya teman-teman, kamu bakal diarahkan ke website ini yang sama juga dengan website dari Bank Neo Commerce yang ini. Nah, Bank Neo ini juga sebenarnya udah melantai di Bursa Efek ya teman-teman. Maksudnya udah melantai di Bursa Efek apa? Maksudnya udah IPO, udah menjadi perusahaan yang bersifat TBK atau terbuka. Kode sahamnya apa? Yaitu BBYB. Kalau misal kamu pengen beli sahamnya juga bisa, seperti kamu membeli Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan sebagainya. Dan Bank Neo ini merupakan salah satu bank digital yang paling digemari dan paling banyak penggunanya. Nah, kalau misal kamu ke website, kamu bisa lihat kenapa kamu pilih BNC atau Bank Neo Commerce. Di sini kamu bisa lihat ya, ini bebas biaya transfer, terus pembukaan rekening dimanapun, fitur lengkap untuk semua keperluan, terus keamanan dan privasi, ini bisa dijamin juga ya teman-teman. Kemudian dari produk unggulannya udah pasti mobile banking dong, karena ini adalah bank digital di mana semua prosesnya melalui digital ya teman-teman. Nah, jadi emang Bank Neo ini memiliki banyak banget kelebihannya yang udah aku rangkum. Sebenarnya kelebihannya apa aja sih? Kelebihannya itu kamu bisa daftar secara mudah, 100% bisa menggunakan online, kemudian juga bebas biaya admin. Jadi kalau misalnya di bank biasa, kan kamu tahu nih, kalau misalnya setiap bulan kita bakal dikenakan biaya admin. Contohnya di BCA kita bayar entah 14.000 atau 15.000, aku lupa teman. Jadi setiap bulan bakal dipotong secara otomatis. Tapi kalau kita menggunakan bank digital seperti ini nggak kena biaya teman. Bahkan kalau misalnya kamu melakukan transfer, ini juga gratis, kamu nggak dikenakan biaya. Kalau kita pakai bank BCA aja, kita transfer ke bank lain, kita udah kena biaya 6.500. Seperti yang aku tunjukin biasa kalau aku menggunakan M-Banking BCA teman. Kemudian juga Bank Neo Commerce memiliki bunga tabungan dan deposito yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya bank digital biasanya memiliki bunga lebih tinggi ya teman, ketimbang bank biasa. Terus kemudian juga ada banyak event, dan yang terakhir nih kelebihannya adalah aman ya teman. Jadi aku sempat waktu itu buka akun di sini, dan proses pembukaan akunnya tuh termasuk cepet banget ya teman. Kalau nggak salah nggak nyampe 1 hari itu udah beres. Bahkan teman, aku nggak perlu untuk kantornya, karena emang bank digital juga biasanya nggak memiliki kantor ya teman. Bahkan aku saat ini sedang berada di luar negeri, dan aku di luar negeri pun aku bisa membuka rekening bank digital ini teman. Nah, jadi kalau misalnya bank digital itu apa? Bank digital itu adalah bank yang 100% prosesnya digital ya teman. Biasa dari buka akun, dari kamu mau beli depositonya, kamu mau kirim uangnya, jadi semuanya bersifat digital, nggak ada kantor, nggak ada buku tabungan. Kalau misalnya di zaman dulu kan bank-bank biasa selalu memiliki buku tabungan ya. Bahkan kalau misalnya BCA, di BCA aku masih bisa mengeprint buku tabunganku. Nah, kalau misalnya bank digital ini biasanya mereka nggak ada barang-barang fisik seperti ini, bahkan kantor fisik pun kadang nggak ada ya teman-teman. Nah, dengan mereka nggak ada kantor fisik ini, otomatis mereka punya biaya yang lebih kecil. Dengan mereka memiliki biaya operasional lebih kecil ini, terus juga dengan mereka punya karyawan yang lebih sedikit karena sifatnya bank
digital, mereka otomatis mempunyai biaya yang lebih kecil ya teman, atau biaya operasional yang lebih minim. Dengan mereka punya biaya operasional lebih minim, otomatis uang tersebut malah bisa digunakan untuk hal-hal seperti, jadi kita bisa bebas dari biaya bulanan, kita bisa bebas dari biaya transfer ke bank lain, nggak seperti bank-bank konvensional ya teman-teman. Nah sebenarnya bank digital itu ada banyak lagi, nggak cuma Neobank, ada seperti Cbank, Living Mandiri, terus juga Bank Jago. Aku udah tunjukin di video sebelumnya, aku membeli reksadana bibit menggunakan Bank Jago ya. BCA juga nggak mau kalah, mereka juga mengeluarkan Blue, kemudian juga Genius. Nah tapi kalau misalnya Genius ini aku malah pengen tutup akunnya teman, karena dulu di Genius ini kita bisa bebas biaya admin, tapi kalau nggak salah sekarang jadi ada biaya adminnya, cuman aku masih belum proses, nanti sepertinya bakal prosesnya. Nah sebenarnya bank-bank digital ini mereka ada banyak. Kenapa ada banyak? Karena mereka lihat Indonesia ini adalah punya potensi yang besar banget ya teman. Jadi mereka semua ini sekarang sedang bersaing untuk meraup pangsa pasar. Makanya mereka, kalau kita lihat, mereka ada banyak banget kan eventnya, yang semuanya pada buka event, misalnya pakai referral code, ngajak orang dapat bonus, terus kasih promo sana sini, kasih bonus sana sini. Itu tujuannya adalah mereka ingin meraup sebanyak mungkin pengguna, sehingga mereka bisa memenangkan market share-nya atau pasar ya teman. Kita sebagai investor apa yang bisa kita lakukan? Ya kita manfaatin aja mereka yang lagi ada promo yang mana, ya kita manfaatin aja teman. Kita daftarin, kita manfaatin, ambilin promo-promonya. Emang bank digital itu sifatnya biasa lebih efektif, mereka nggak ada kantor fisik, terus juga mereka nggak punya biaya-biaya yang seperti di bank konvensional, sehingga dana mereka bisa digunakan untuk free biaya admin lah, promo-promo lah, bunga gede dan sebagainya ya teman. Cuman bank digital ini bisnis modelnya masih nggak tahu apakah bisa sustain atau enggak, karena di dunia ini total itu ada beberapa ratus ya, ada 200 sampai 300 bank digital, namun yang bisa menghasilkan uang tuh cuman sedikit banget teman-teman, bahkan nggak nyampe 10% yang bisa profitable ya teman-teman. Ini artinya ini model bisnisnya masih belum tahu, makanya dengan adanya backing yang kuat, ini akan sangat mendukung kalau misalnya suatu bank digital tersebut supaya bisa sustain ya teman. Nah kalau misalnya kita ke websitenya, ini ada lumayan lengkap ya, ada artikel juga, ada berita. Di sini kamu bisa lihat fitur-fitur apa aja sih yang dimiliki oleh Bank Neo ini. Ini kamu bisa lihat ya, ada pelayanan lengkap, layanan 24/7, terus juga aman dan percaya, suku bunga tinggi, bebas biaya, layanan transfer 24 jam. Nah ini juga ada produk-produk simpanan yang bisa kita gunakan ya teman. Cuma di sini sepertinya nggak ditulis bunganya berapa, mungkin nanti kita bakal coba langsung ke aplikasinya aja teman. Nah kalau misalnya kita ke tab promo ini pasti banyak banget promo yang sedang mereka miliki nih, seperti top up e-wallet setiap minggu dapat cashback sampai 100.000. Jadi mungkin kita bakal coba top upin supaya ambil promonya teman. Di sini juga kita bisa gabung jadi member VIP, dapat kupon eksklusif, tuh ajak teman, khusus pengguna baru. Ada banyak banget promonya ya, kamu bisa manfaatin promo-promo di sini. Nah di sini kamu bisa lihat biaya-biaya yang diperlukan kalau misalnya kita mau bertransaksi di Bank Neo Commerce ini ya. Referensi bank 90.000, RTGS 30.000, clearing 2.900, deposito berjangka 1 juta, tabungan prima 500.000, tabungan reguler 50.000, rekening giro 1 juta. Nih kamu bisa lihat ya teman-teman, tarif Neobank, biaya penarikan, buka tabungan, transfer ke bank lain, transfer ke BNC, ke rekening lain yang menggunakan bank Neo juga, terus mau buka rekening online, semuanya gratis ya teman-teman. Cuman yang paling menarik menurutku adalah biaya transfer ke bank lain ini. Kalau misalnya transfer ke bank lain gratis, itu artinya kalau misalnya nanti kita butuh untuk transfer ke bank lain, bisa uangnya kita pindahkan dulu dari BCA, terus kita baru pakai Neo ini buat transfer ke bank lain. Jadi itu menurutku itu oke banget. Cuma aku nggak tahu nih bakal sampai kapan, ya selama dia masih seperti ini ya kita manfaatin aja ya. Berikutnya ini ada suku bunga simpanan, nih kamu bisa lihat ya, kalau misalnya kita deposito yang 1 bulan 3,5%, 3,5%, 6 bulan juga 3,5%, 12 bulan 3,5%. Ini angkanya tergolong standar ya, tapi tergolong lumayan tinggi kalau misalnya kita bandingin dengan bank-bank konvensional. Tabungan reguler 0,5 sampai 1,5, tabungan prima 3,5, giro 2,5. Tabungan prima 0 sampai 100 juta 1%, 100 sampai 500 juta 2,5%, lebih dari 500 juta 3,5%. Kemudian nih suku bunga dasar kreditnya ini. Nanti mungkin kita bakal coba langsung di aplikasinya aja supaya lebih gampang. Nih kalau misalnya kamu ke tentang BNC, kamu juga bisa ngelihat seperti manajemennya lah, terus kelengkapan lain dari perusahaannya. Bahkan kamu juga bisa melihat laporan keuangan dari perusahaan ini. Ini karena perusahaannya merupakan perusahaan TBK ya, jadi otomatis mereka harus transparan dan nyediain laporan keuangan seperti biasa. Berarti kamu juga bisa lihat pemegang sahamnya teman-teman. Nah kita juga bisa mengakses siapa aja sih direksi di balik perusahaan ini, direktur utamanya Pak Chandra Gunawan dan seterusnya ya, kamu bisa lihat teman-teman. Ini kamu bisa lihat pemegang sahamnya
48% adalah dari masyarakat, dan pemegang saham kedua terbesar yaitu dari Akulaku Silver ya teman-teman. Kalau misalnya di sini adalah Akulaku, ini masyarakat, baru sisanya yang lain. 6% Rockford Financial Technology, ini juga Yellow Brick Enterprise, PT Gosco Capital ya teman-teman. Nah ini kamu juga bisa baca laporan keuangannya kalau misalnya kamu mau. Ini juga ada kelengkapan lainnya ya teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Ya udah, mungkin sekarang kita bakal coba langsung menggunakan aplikasinya aja ya. Nah jadi aplikasinya ini bisa di-download di App Store maupun Play Store. Jadi bagi kamu pengguna Android ataupun iPhone, kamu nggak perlu khawatir, dua-duanya udah bisa menggunakan ya teman. Nah kita bakal langsung buka aplikasinya aja di sini. Udah download aplikasinya, dan bahkan aku juga udah daftar di Neobank ini ya teman. Kalau kamu cek di video-video sebelumnya, aku juga kadang menggunakan Neobank untuk menghindari biaya admin. Contohnya pas aku pengen investasi di Dana Syariah, daripada aku transfer virtual account yang beda bank, kan aku menggunakan BCA, tapi nggak ada pilihan BCA untuk top up. Jadi aku pakai dari BCA, aku pindahin ke Neo dulu, baru aku transfer ke Dana Syariah. Jadi aku bisa terhindar dari biaya admin 6.500 ya teman. Mungkin bagi kamu itu adalah angka yang kecil, tapi kalau hal itu kamu lakukan dalam jangka panjang secara terus-menerus, apalagi kamu top upnya sering, itu lama-lama bisa berdampak lumayan juga ya teman. Nah jadi tampilan awalnya seperti ini ya teman. Nah mungkin biar video nggak kepanjangan, di video kali ini kita bakal coba top up dulu aja. Nanti di video berikutnya baru kita bahas tentang fitur-fitur yang ada di Neobank ini ya teman. Jadi cara top upnya gimana? Kamu tinggal pencet ke tambah saldo ini, kemudian kamu masukin password yang udah kamu set ya teman. Nah tapi ini opsional sih, kamu bisa set ataupun kamu bisa matiin sepertinya ya teman. Nah di sini kamu tinggal masukin, kamu pengen jumlahnya berapa, apakah ke tabungan Neo atau Neo Wow. Ini aku bakal masukin ke tabungan Neo aja ya. Dan berapa yang aku bakal masukin? Aku bakal masukin 1 juta rupiah. Nah di sini kamu bisa bayar menggunakan virtual account ataupun transfer bank. Di sini aku bakal menggunakan BCA virtual account aja ya teman. Nah di sini kita udah disediakan BCA virtual account, kita tinggal pencet bayar di sini. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggal salin virtual account di sini. Kemudian kita seperti biasa kita akan buka BCA kita login seperti biasa dulu teman-teman. Setelah udah masuk, kita ke M transfer, kemudian BCA virtual account, kemudian kita input nomor virtual account, kita paste di sini ya teman-teman. Setelah itu kita pencet OK, kita pencet send. Di sini kamu pastikan dulu bahwa kamu transfer ke tempat yang tepat, yaitu Bank Neo Commerce. Kemudian di bawahnya ada nama kamu. Kemudian kamu tinggal pencet OK di sini. Kemudian kamu masukkan PIN BCA kamu seperti biasa. Nah kalau misalnya udah beres, kamu tinggal pencet OK ya teman. Di sini pun kamu bakal dikasih notifikasi bahwa transfer berhasil. Kamu udah berhasil transfer ke Bank Neo Commerce sebanyak 1 juta rupiah. Kamu tinggal pencet OK aja di sini. Kalau misalnya kita kembali ke banknya, nah kalau misalnya kita back di sini, kita udah memiliki saldo sebanyak 1 juta rupiah ya teman. Nah jadi gitu ya teman, cara untuk top up di Neobank. Nah nanti mungkin di video berikutnya aku bakal jelasin fitur-fitur yang ada di sini supaya videonya nggak kepanjangan ya teman. Nanti aku juga bakal bahas deposito yang ada di sini seperti Neo Wow Instant, terus juga promo-promo yang bisa dimanfaatin, terus referralnya kalau misal kita ngajak orang, cara manfaatin cashback yang ada, sama terakhir juga promo-promonya. Bahkan di sini ada banyak fitur banget ya teman. Nanti kita bakal bahas di video berikutnya. Aku juga bakal bikinin satu playlist khusus buat Bank Neo. Bagi teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist ya teman. Di situ aku udah kategorin berbagai macam instrumen keuangan dan juga instrumen investasi yang aku kategorikan dalam satu playlist. Kemudian bagi kamu yang pengen investasi, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di bawah ini. Dengan menggunakan kode tersebut nanti kamu dapat bonusnya kamu pakai buat investasi ya teman. Sekian video dari aku, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.